أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bangsa jin adalah bangsa yang hidup di bumi lebih lama dari manusia ribuan tahun lamanya. Dulunya mereka adalah pengelola bumi, namun karena banyaknya kerusakan karena pertumpahan darah yang mereka lakukan, mereka pun diganti dengan manusia. Keberadaan mereka tidak dihapuskan, namun kehidupan mereka disembunyikan di balik dimensi lain di bumi ini, sehingga manusia tidak mampu melihat mereka, namun mereka leluasa melihat kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Bisa dikatakan jin adalah makhluk yang diciptakan dari energi, kemudian menjadi sesuatu bentuk makhluk hidup. Karena jin adalah makhluk energi, maka sebagian besar kemampuan jin juga berhubungan dengan energi, seperti berpindah tempat secara cepat seperti kilat petir, yang juga pada dasarnya adalah api. Bisa berubah bentuk dengan wujud sesuai apa yang ia inginkan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang jin ingin menampakkan diri mereka kepada manusia, maka ia akan mengubah wujudnya dari wujud energi menjadi makhluk nyata seperti manusia. Jin juga bisa memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Ia merubah benda tersebut menjadi energi, kemudian ia kirimkan energi itu ke suatu tempat, dan di sana energi itu dirubah kembali menjadi benda semula. Prinsip kerjanya seperti handphone. Teks dalam sebuah SMS dirubah menjadi sinyal menuju handphone lain dan tidak salah sasaran. Kemudian sinyal yang diterima diterjemahkan lagi menjadi teks. Kemampuan jin ini biasanya dipakai oleh para dukun untuk mengirimkan santet kepada korban. Dengan bantuan jin, paku atau pecahan kaca bisa ditransfer ke tubuh seorang korban. Kenapa para dukun tidak buka jasa pengiriman barang lewat santet? Jasa pengiriman barang super cepat via santet, 1 menit sampai. Tidak ada yang bisa mendengar suaraku ataupun melihat rupaku kecuali kamu. Siapa kamu? Aku adalah jin dari Timur Tengah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu nama jin yang mempunyai kemampuan hebat. Dialah jin Ifrit. Dalam surat An-Naml ayat 30 sampai ayat 40, Allah mengisahkan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk menundukkan bangsa jin dan bangsa manusia. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua orang terbaiknya dari golongan jin dan manusia di dalam istananya. Beliau memberikan tantangan bagi siapapun yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Sulaiman akan diberikan hadiah yang setimpal. Pemindahan singgasana itu bertujuan agar Ratu Bilqis dan pengikutnya menyadari bahwa kerajaan Sulaiman bukanlah kerajaan sembarangan dan berada di tingkat yang berbeda dari kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Tantangan Nabi Sulaiman disambut oleh jin bernama Ifrit. Dia mengatakan mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Tetapi seseorang dari kalangan manusia dari ahli kitab juga menerima tantangan itu. Ia mengatakan mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Nabi Sulaiman menerima orang kedua untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, dan ia pun berhasil mendatangkan singgasana itu secepat kilat. Dalam sebuah riwayat dikatakan orang itu bernama Asif ibnu Birkhia. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah manusia ini lebih hebat daripada jin Ifrit? Jawabannya tentu tidak. Jin Ifrit mempunyai kekuatan yang besar dan hebat, dan itu memang kekuatan aslinya, kekuatan dirinya sendiri. Sedangkan manusia tadi dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, ia tidak menggunakan kemampuannya sendiri, melainkan ia berdoa dengan Ismul Azam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan hanya sedikit orang saja yang mengetahuinya. Salah satu orang yang mengetahui Ismul Azam ini adalah Bal'am bin Bawra, yang sudah kita bahas tentang doanya yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan orang yang tadi berdoa dengan Ismul Azam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah mengirimkan malaikat untuk membawa singgasana Ratu Bilqis ke dalam istana Sulaiman. Tentunya kemampuan malaikat jauh melebihi jin ifrit. Namun jika dibandingkan dengan manusia tadi, jin ifrit pastinya lebih hebat dan lebih kuat. Ia mempunyai kemampuan pribadi yang sangat perkasa. Bisa dikatakan mungkin dari seluruh jin hanya dialah yang punya kekuatan itu. Nabi Sulaiman pada dasarnya mengetahui bahwa jin ifrit mampu melakukan itu. Namun beliau juga sadar bahwa pada saat itu sebenarnya jin ifrit sedang mengintimidasi seluruh orang hebat di istana tersebut. Kesanggupannya memindahkan singgasana Ratu Bilqis bukanlah sebuah ketundukan dia kepada Nabi Sulaiman, namun bentuk pamer kepada seisi ruangan istana Sulaiman, dan ia menegaskan bahwa ia adalah orang terkuat di tempat itu. Sifat jin ifrit tidak jauh berbeda dari sifat iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ia menolak dengan maksud mengintimidasi penduduk langit bahwa ia lebih baik daripada Adam. Persamaan watak inilah yang membuat jin ifrit ingin menunjukkan kehebatannya dari orang-orang yang ada di istana itu. Namun Nabi Sulaiman menerima orang kedua untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dan mematahkan intimidasi dari jin ifrit, sehingga akan timbul kesan ada orang yang lebih hebat dari ifrit. Sangat bijaksana apa yang telah diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Seperti sebuah pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Namun pada dasarnya, jika berbicara masalah kekuatan, seorang ifrit pastinya akan jauh dari logika. Ia mampu memindahkan sebuah singgasana besar yang jauhnya antar negara. Kemampuan ini tidak bisa dianggap sebagai kemampuan remeh. Tidak semua jin bisa melakukan hal ini. Hanya jin-jin tertentu pada tingkatan-tingkatan tertentu saja yang mampu melakukannya. Kekuatan jin ifrit ini adalah kekuatan yang paling diinginkan oleh teknologi saat ini, di mana sebuah benda bisa dirubah menjadi energi, kemudian dikirimkan ke satu tempat dengan kecepatan nyaris setara sinyal HP. Jika manusia mampu menciptakan alat seperti ini, maka jasa pengiriman barang adalah pemegang saham terkaya di dunia. Bagaimana tidak, Anda bahkan bisa mengirim sebuah mobil Fuso via online. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merubah mobil itu menjadi energi, kemudian disimpan di satu alat. Jika Anda butuh, Anda bisa mengeluarkan mobil tersebut dari alat Anda, dan mobil yang tadinya berupa energi akan kembali menjadi mobil seperti semula. Tapi saya berharap semoga alat seperti ini tidak pernah ditemukan, karena saya takutnya nanti menculik istri orang akan lebih gampang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, dahulu kala ada ulama Bani Israel bernama Birsiso. Ia terkenal alim dan soleh. Suatu hari datang 3 bersaudara menitipkan adik wanita mereka kepada ulama tersebut, karena mereka harus berperang berjihad melawan kekafiran. Ulama tersebut menempatkan si gadis itu di suatu ruangan yang terpisah jauh dari ruangan miliknya. Dia hanya datang 3 kali sehari untuk memberikan makanan yang ia letakkan di depan pintu kamar wanita itu. Saat itulah datang ifrit untuk menggoda ulama tersebut dan wanita itu. Mulanya ifrit menggoda keduanya untuk saling tegur sapa. Lama-kelamaan mereka saling mengobrol dan semakin dekat, hingga mulailah timbul rasa cinta di hati kedua orang itu. Pada akhirnya keduanya melakukan perzinaan hingga si wanita itu hamil. Ulama itu pun ketakutan dan akhirnya membunuh wanita itu dan bayi yang ada di dalam rahimnya. Ia kemudian menguburkan jasad wanita itu di dalam kamarnya. Ketika 3 kakaknya datang dari berjihad, ulama itu menjelaskan bahwa adik perempuan mereka telah pergi entah kemana dan ulama itu tidak tahu. Namun di malam harinya salah satu dari 3 kakaknya tadi bermimpi bahwa adiknya telah dihamili dan dibunuh, kemudian jasadnya dikuburkan di kamarnya. Setelah terbukti, maka ulama tadi disiksa dan kemudian disalib hingga mati. Ketika ulama itu menjelang ajal, ia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ifrit kembali datang. Ia berkata, "Aku bisa membebaskanmu kalau kamu mau." Ulama itu berkata, "Kalau begitu lepaskanlah aku. Aku ingin menebus kesalahanku dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ifrit berkata, "Kalau begitu aku berikan kepadamu satu syarat." Ulama itu kembali bertanya, "Apa syaratnya?" Ifrit mengatakan, "Kamu harus menundukkan kepalamu kepadaku
dan memohon kepadaku seperti kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala." Ulama itu pun terdiam sejenak, kemudian setuju dengan syarat yang diberikan oleh Ifrit. Tatkala ia menundukkan kepalanya kepada Ifrit, saat itulah Ifrit membunuhnya, dan dia benar-benar merasa puas karena ulama tadi mati dalam keadaan kafir dan tidak jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan jin Ifrit adalah terjahat dari yang terjahat. Dia di level setingkat lebih rendah dari iblis, sehingga julukan Ifrit yang berarti si cerdas bukan omong kosong. Sebagai manusia biasa, patutnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.